ikut eh, progres dari kami kelompok kumpulan game arcade untuk minggu kedua. Jadi di eh, minggu sebelumnya itu tuh terakhir sampai di player movement. Sekarang di game object ini bagian ID terakhir itu cuma sampai ada player ID doang. Sekarang ada ID wall buat nunjukin kalau suatu tile itu dia dinding. Terus ada poin, ini buat penanda kalau suatu objek itu poin. Terus ada enemy, ini buat ngebedain nanti kan kelas entitas ini kelas entity ini bakal di inherit sama entitas-entitas di game. Kalau sebelumnya kan cuma ada player, sekarang kalau di game Pac-Man sekarang ada ghost. Jadi ID ini buat ngebedain entitas mana yang player, yang mana yang enemy. Terus di game handler, jadi ada tambahan. Sebelumnya itu cuma ada entity sama tile, list entity sama tile. Itu tuh kan buat kayak ngelist semua entity sama tile yang ada. Sekarang ada poin juga. Jadi semua poin bakal disimpan di list ini. Jadi buat poin ini juga ditambahin di render. Dia ada manggil method rendernya poin. Terus di update dia ada manggil metode metode update-nya poin. Terus ada juga buat nge-add sama remove poin. Terus ini poinnya nggak jauh beda sama yang tile. Dia punya posisi lebar tingginya. Terus ada public in point. Ini tuh nunjukin kalau misalnya nanti poinnya di collect itu nambahin poinnya berapa. Terus ada ID, ini ID-nya nanti kalau kelas dipakai dia bakal poin. Terus ini getter and setter-nya. Terus ada get bounce buat ngecek kalau misalnya poinnya tipe poin yang collectible. Jadi harus player datengin baru poinnya nambah. Ini buat collision detection aja dia. Oke, tile udah pas itu. Lanjut ke pack. Dan coba di board. Pas itu tuh berarti belum sampai. Sekarang ada ini. Pas itu cuma player yang di-add ke sini. Sekarang ada ini game wall, ini isinya semua wall yang ada di gamenya. Jadi di sini ngenambahin wall ke handlernya tadi. Di sini ada banyak wallnya, location sama scale-nya. Ini location-nya yang dua angka pertama ini, yang keduanya itu size-nya. Jadi size-nya mereka itu bakal sebesar 1 kali scale, atau jadi kayak 1 kotak kalau di gamenya itu. Terus kalau ini yang game points ini dia buat nambahin poin ke map gamenya. Jadi buat sekarang baru ada normal point doang, special pointnya belum dibuat. Oke, balik ke yang tadi. Nah, terus ini nambahin goods. Jadi Pac-Man itu kan ada musuhnya yang goods itu, yang kalau misalnya dia nabrak, terus itu jadi game over-nya. Ini buat nambahin entitas goods ke mapnya.
Jadi entitas ghost itu bakal di spawn ada kayak tempatnya gitu, kayak kotak kecil gitu. Mereka bakal spawn di dalam situ. Ini koordinatnya 9x9x scale. Terus besarnya mereka itu bakal 1 kali scale. Jadi scale itu 20 kan, jadi mereka bakal kotak 20 kali 20. Terus ID-nya itu mereka enemy. Terus di sini buat yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini, jadi ghost itu dinomorin. Ini nanti gunanya ada di kelas ghostnya. Terus kayaknya udah buat yang di boardnya. Terus ke ghost. Aku player dulu. Kemarin itu baru sampai pergerakannya. Jadi player itu kan kotak warna kuning ini. Terus di update-nya ini, jadi kalau misalnya si playernya ini dia keluar dari map, jadi dia ke paling kiri banget, dia bakal muncul lagi di paling kanan. Terus kalau misalnya dia ke paling kanan banget, dia nanti muncul lagi di paling kiri. Kalau yang buat Y-nya, kalau dia ke paling atas mentok, kalau ke paling bawah juga mentok. Terus ini collision detection antara player dengan wall. Jadi bakal looping buat nge-get semua tile yang ada di list yang di game handler tadi. Terus bakal dicek nih, kalau misalnya si playernya ini misalnya ke entity ini, player kan nge-inherit dari entity. Di entity itu ada ini, get bounce ini. Ini tuh kayak jadi ada kotak gitu di entitasnya itu. Jadi kalau misalnya nanti ada kotak lain yang intersect dengan salah satu dari get bounce ini, itu ketahuan kalau artinya ada collision. Balik ke player. Nah, di player dia ada get bounce bottom. Jadi di si player ini kan buat sekarang kayak kotak gitu. Jadi di kotaknya itu di bawahnya tuh ada kayak kotak yang nantinya kalau misalnya si kotak yang di bawah ini dia intersect dengan boundary-nya tiles, berarti itu ada collision antara bagian bawahnya player dengan si tile ini. Jadi bakal dibuat, kan itu berarti player lagi gerak ke bawah. Artinya buat kecepatan Y-nya itu ada. Kalau misalnya tabrakan kan berarti jadi diem. Jadi kecepatan Y-nya di set ke 0. Terus biar dia nggak tembus ke wall-nya, jadi posisi di yang koordinat Y-nya bakal di-set ke tiles kurangin tingginya. Ini juga buat yang kalau misalnya collision yang di bagian atas player, di bagian kanan, sama di bagian kiri. Terus ini collision detection buat point. Nah, kalau misalnya dia nge-collide dengan point, itu dia kan playernya kayak bakal makan poinnya gitu. Jadi poinnya bakal dihilangin dari listnya. Terus poinnya player bakal ditambahin dengan poin, ya si poinnya nyimpan poin berapa. Terus ini cuma sementara doang yang sistem outprint line-nya ini. Buat ngecek kalau misalnya poinnya dimakan beneran nambah atau enggak. Jadi ini buat pas di fase percobaannya ini, di fase percobaannya. Kalau nanti udah beres, gamenya ini dihapus sih, karena poinnya bakal
ditampilin pakai kayak label gitu. Terus ini yang buat pergerakannya. Terus ke eh, ke kelasnya Ghost. Ghost belum sepenuhnya jadi. Jadi Ghost ini dia nge-inherit dari kelas entity juga. Terus ada Ghost 6 ini yang tadi tuh yang angka di paling pojok konstruktornya ini. Ini nanti gunanya buat di pergerakan. Jadi terus ada public boolean weak. Jadi ini state dari Ghost-nya. Kalau misalnya Ghost-nya weak-nya true, itu kalau dia collide dengan player, si Ghost-nya yang bakal mati. Tapi kalau weak-nya lagi false, terus player tabrakan dengan Ghost-nya, playernya yang bakal mati. Terus ini moving sama dengan false. Kalau di awal kan Ghost-nya belum gerak, jadi pasti false. Itu buat gerak awalnya. Terus ini konstruktornya. Terus buat sekarang karena belum pakai sprites dulu, sprites baru bakal ditambahin nanti kalau game mechanics-nya udah selesai. Jadi buat sekarang Ghost itu kotak warna pink. Nah ini buat pergerakannya dicek dulu buat ini. Jadi ada move up, move down, move left, move right. Ini buat pergerakannya ini gerak ke atas, gerak ke bawah, kiri sama kanan. Terus ini buat ngecek lagi weak apa enggak. Nah ini start move bakal dipanggil di bagian update. Tapi ini batal dibikinnya jadinya buat move pertama itu Ghost-nya itu pasti selalu ke atas karena tempatnya itu cuma ada satu pintu keluar itu di tempat spawn itu di atas, jadi dia bakal naik ke atas dulu, jadi dipanggil move up. Kalau tadinya itu sempat dibuat ini gara-gara maunya di awal itu dia bakal ngerandom gerakannya, arah gerakannya. Tapi jadinya buat di awal itu dia pasti gerak ke atas. Terus ini ganti arah, change direction. Terus dia nerima parameter collision index. Jadi dia bakal dipanggil di update. Kalau misalnya di sini tuh ada collision detection antara Ghost dengan wall. Jadi kalau misalnya Ghost-nya nabrak wall, dia bakal ganti arah. Arahnya kemana itu bakal random. Dia bakal misalnya gini. Ini get bounce bottom intersect dengan tiles get bounce. Jadi dia bagian bawahnya nabrak dengan tiles. Berarti dia nggak boleh gerak ke bawah lagi. Jadi bakal berhenti. Terus ini biar dia nggak nembus. Terus dipanggil yang change direction tadi. Terus ini 2 itu indeks tabrakannya. Nah, gimana angkanya itu? Jadi kalau tabrakannya di atas itu 0. Kalau di kanan 1, di bawah 2, kalau di kiri 3. Jadi putarnya searah jarum jam buat penomorannya. Ini juga kalau misalnya di atas change direction-nya 0, terus kalau di kanan dia bakal ngepasnya 1, terus kalau di kiri itu 3. Ini buat sementara masih di komen karena ngebikin Ghost-nya geraknya jadi rada aneh. Mungkin nanti pas di running dicoba dikasih terima itu nanti mereka kayak getar-getar gitu geraknya jadi aneh. Terus change direction ini, jadi seperti yang tadi udah dijelasin, dia bakal ganti arah. Ganti arahnya gimana?
Jadi dia bakal ganti arah sesuai angkanya itu yang tadi disebutin, yang 0, 1, 2, 3 sesuai arah jarum jam. Terus randomnya itu, seed yang dipakai buat ngerandomnya itu dari waktu. Nah, biar setiap ghost punya angka randomnya beda, itu ditambahin sama ghost namanya. Kalau enggak, nantinya semuanya tetap bakal random geraknya, tapi semuanya geraknya ke arah yang sama. Jadi kalau satu ghost ke kanan, semuanya kanan. Kalau ini biar setiap ghost punya arah gerakan yang berbeda. Ini kalau misalnya collision indexnya 0, berarti kan tabrakannya di atas. Jadi dia nggak boleh, kalau di random, dia nggak boleh dapat angka 0 lagi, karena artinya dia bakal gerak ke atas lagi. Jadi di random mau 1 kah gerak ke kanan, atau 2 gerak ke bawah, atau geraknya yang 3 ini berarti gerak ke kiri. Terus kalau misalnya udah ditentuin dapat angka berapanya ini, dia bakal manggil yang move direction ini. Itu move direction itu kalau misalnya 0 dia bakal move up, kalau 1 dia bakal move ke kanan, kalau 2 dia bakal move ke bawah, kalau 3 move-nya ke kiri. Oke, itu buat yang 0, yang 1 juga sama, cuma kalau 1 kan artinya tabrakannya di sebelah kanan, dia nggak bakal gerak lagi ke arah kanan, dia bakal ke arah selain itu. 2 juga sama, 3 juga sama. Terus, ini check move up, check move right, check move down, check move left. Ini sebenarnya buat ngecek. Jadi kalau sekarang itu kan gerakannya ghost itu dia cuma bakal ganti arah kalau terjadi tabrakan. Ini biar kalau misalnya ketemu persimpangan, dia bisa milih mau belok atau lurus terus, atau balik lagi, atau belok ke arah yang satunya lagi. Ini pakai check move up sama sampai ke check move left ini. Jadi kayak ada kotak tambahan di sebelah-sebelahnya si ghostnya itu. Jadi kalau karena ghostnya itu kan pas banget sama lorong-lorong yang ada di gamenya itu. Nah, kalau misalnya ada persimpangan, berarti salah satu dari ini harusnya nggak nge-collide dengan wall manapun. Kalau misalnya kayak gitu berarti kita tahu nggak ada itu tuh persimpangan. Kalau misalnya yang rectangle yang di return ini nggak nge-collide sama apa-apa. Terus misalnya coba di running, oke, ke yang fragment itu ghostnya. Jadi mereka bakal nge-random jalannya gitu. Kalau misalnya nabrak ini, dia balik lagi milihnya, terus dia balik ke bawah gitu. Nah, terus player ini juga udah bisa gerak-gerak sekarang. Terus sekarang juga ini wall, jadi nggak bisa nembus sama sekali. Terus ini yang lorong yang keluar map ini, kayak yang tadi dibilang, kalau misalnya dia playernya keluar map dari sebelah kanan, dia bakal muncul lagi di sebelah kiri. Sama juga kalau dari kiri, dia muncul di sebelah kanan. Terus itu yang di atas, yang titik-titik itu poinnya. Kalau di sini dilihat, ini ada player point 0, terus ini koordinat letak playernya. Kalau misalnya kita makan 1, player pointnya nambah J1, bisa, sekarang baru ada 16 sih, nanti bakal dipenuhin mapnya. Ini kayak gini. Terus misalnya yang tadi itu, jadi ini check move up, kalau misalnya dia kalau misalnya dia nggak intersect dengan tiles.getBounce kan dia bakal true. Nah, ini kalau misalnya kotak yang check move up, right, left, sama
eh, daunnya itu false intersectnya, artinya kan ada persimpangan, jadi dia bakal nge-change direction ke semua direction yang ada itu. Misalnya ini di komennya di all, ini harusnya dia bisa ganti pergerakan komputer persimpangan, tapi jadi itu, jadi geraknya gini, rada ya macet-macet gitu, bolak-balik dikit. Tapi seenggaknya sebelumnya kan tadi itu kalau dia tabrakan kalau dia nggak keluar ke atas sini, kalau misalnya dia keluar terus balik lagi ke dalam kan, dia tuh bakal mondar-mandir di sini tuh gara-gara buat kesini tuh nggak ada tabrakan sama sekali, baru buat ganti arahnya. Nah itu tuh sebenarnya kalau ini di on tuh sekarang dia jadi bisa kalau misalnya lagi yang tabrak-tabrak cuma di sini-sini doang, dia bakal berubah arah, dia jadi bisa milih buat ke atas. Tapi ini masih sedikit bagi gini, jadi buat sekarang masih di off. Mungkin sekian buat game Pac-Man-nya, bisa dilanjut sama Kenzi. Oke, sebentar. Ini apa udah kelihatan ya? Udah. Oke, pertama itu mulai dari game formnya, untuk untuk frame dari si Tetris ini hanya dibuat menggunakan satu J panel, terus sisanya dari kelas game form ini hanya untuk menentukan nilai dari si J panel dari kelas game area ini. Jadi nanti game area itu kan menggunakan J panel. Nah, J panelnya itu disimpan di game area placeholder di panel ini. Mana namanya? Ini game area placeholder dengan jumlah kolom itu 10 untuk map Tetrisnya. Kemudian masuk ke si J panelnya. Di sini ada variabel-variabel untuk menentukan ukuran grid nantinya. Terus di sini tadi menggunakan J panel dari swing game form. Ada untuk menentukan tepi batas dari J-frame game formnya itu menggunakan di set bounds, terus ada placeholdernya untuk J panel, dan ada get bounds. Lalu untuk backgroundnya juga menggunakan get background, dan untuk tepi bordernya juga menggunakan get border. Ukuran-ukuran dan warna dari si bounds, background, dan border ini itu semuanya ditentukan di bagian properties. Jadi di sini backgroundnya itu warna 238 dan bordernya itu menggunakan line border, dan ukurannya sendiri itu 200 kali 300. Lalu untuk menentukan ukuran selnya itu menggunakan get bounds tadi, width dengan lebarnya itu, terus dibagi dengan grid columns. Grid columns itu didapat dari nilai kolom sini tadi, yaitu 10. Begitu juga dengan grid rows-nya.
itu mengambil nilai height dan dibagi dengan si columns tadi. Lalu ada metode spawn block untuk memunculkan blok. Kemudian ada metode untuk memunculkan blok bentuk Tetris, namanya spawn block. Untuk sekarang itu baru ada blok Tetris yang berbentuk L. Itu menggunakan nilai XY 1,0, 1,0 dan 1,1 untuk membentuk petak L. Lalu ada move down block, itu saya namanya untuk menggerakkan blok Tetris itu ke bawah. Terus ada si draw block, ini untuk menggambar bloknya menggunakan graphics. Di sini ada tinggi petaknya menggunakan metode get height, ada lebar petaknya get width, ada warna juga get color, dan bentuk Tetris ini menggunakan get shape. Semua metode ini dibuat di kelas Tetris block ini. Sebelumnya untuk get colornya itu semua warna dari Tetrisnya nanti itu ditentukan di dalam metode spawn blocknya ini. Jadi misalnya Tetris L itu blue, kalau nanti Tetris kotaknya itu bisa warna merah atau dan lainnya itu bisa diganti. Lalu ini untuk menetapkan posisi dari si Tetris itu menggunakan nested loop for. Jadi yang di sini untuk menentukan posisi X, lalu ini untuk menentukan posisi Y menggunakan metode get X dan get Y. Lalu di sini ada set color C, itu menentukan warna dari Tetrisnya, warna isi Tetrisnya. Lalu ini untuk menggambar kotak-kotak Tetrisnya menggunakan fill rectangle. Terus ini untuk nanti mewarnai tepi-tepi dari si blok Tetrisnya menggunakan black. Lalu ada menggambar si tepi dari kotak Tetrisnya itu menggunakan draw rectangle. Nah, kebanyakan dari metode-metode tadi itu datang dari kelas ini. Di sini ada menentukan posisi awal dari si Tetrisnya tadi supaya dia tidak muncul di ujung atas map atau ujung kiri map. Itu X-nya ditentukan jadi 3, Y-nya 2. Lalu untuk si shape dan color-nya ini juga ditentukan dari metode Tetris block ini. Terus metode get shape itu akan mereturn shape. Ada metode get color akan mereturn color. Get height itu untuk mereturn length dari si shape. Ini width-nya ini untuk mereturn shape pada array 0 dari length. Lalu ada get X mereturn nilai X, get Y mereturn nilai Y. Di sini ada move down, itu untuk seperti tadi menggerakkan Tetris itu ke arah bawah. Di sini ada move left untuk ke kiri dan move right untuk ke kanan, tapi ini belum diterapkan dalam gamenya untuk sekarang. Itu belum sampai pada tahap menggerakkan Tetrisnya ke kiri dan kanan. Kemudian ada kelas game thread. Game thread ini digunakan untuk memberi jeda terhadap gerakan Tetris yang bergerak terus ke bawah tadi. Jadi dengan menggunakan thread sleep 500 ini dijeda. Jadi pergerakan Tetris itu selama satu kali pergerakan ke bawah itu dijeda selama 500 milisecond. Langsung saja coba di run dari gamenya. Nah, tampilannya baru seperti ini. Jadi Tetrisnya itu berbentuk L, berwarna biru dan akan terus bergerak ke bawah dengan jeda waktu tadi itu 500 milisecond untuk setiap pergerakannya.
Untuk sekarang dari game Tetris baru seperti ini yang jadi. Sekian mungkin dari saya. Oke, jadi sekian dari kami. Untuk kedepannya itu kami masih akan menyelesaikan yang game Tetrisnya itu, terus buat di game Pac-Man tadi itu kan movement goalsnya itu belum beres, itu juga bakal dilanjutin. Terus tadi itu Ghost ada state week-nya itu, tapi belum bisa diapa-apain. Itu nanti bakal ada poin khusus yang bakal ngubah state-nya si Ghost biar week-nya bisa ke true atau false-nya. Terus leaderboards juga nanti kita bikin buat yang 3 game yang udah dibikin buat Snake, Pac-Man, sama Tetrisnya itu. Terus sama SFX sama BGM juga. Mungkin sekian dari kami, kelompok kumpulan game arcade. Terima kasih.